Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini, mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara menservis rem cakram depan motor Beat FI ESP. Di sini keluhan konsumennya, roda depannya kalau diputar ke belakang seret, teman-teman. Perhatikan tuh. Ya, kalau ke depan dia lancar. Tetapi kalau kita putar ke belakang, wah, teman-teman perhatikan, nih saya udah pakai tenaga ya. Dan bunyi nyit. Nah, bunyi nyit ya. Tuh ya, teman-teman. Oke, saya putar ke belakang. Tuh ya. Nah, dia sangat seret dan dia juga bunyi. Di sini kondisi dari disknya atau piringan cakramnya juga masih dalam kondisi baik nih, teman-teman. Nah, kalau ke depan lancar ya. Tetapi kalau ke belakang kita putar, nah, seret. Nah, kalau ketemu di titik yang berat, dia akan lebih macet. Oke teman-teman, kali-kali motor teman-teman pada suatu saat mengalami keluhan yang sama. Motor teman-teman roda depannya seret, motor Beat FI ESP, dan teman-teman kalau ingin melakukan perbaikannya sendiri, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dan cara dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tapi sebelum lanjut, selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Oke teman-teman, kita siapkan alat-alatnya dalam melakukan servis dan bongkar pasang bagian kaliper. Ini kaliper namanya teman-teman ya. Kita butuhkan alat-alat seperti ini, kunci T8, tracker, pendorong piston, dan kunci bintang. Oke teman-teman, dan nanti kita siapkan juga pelumas ya. Nah biasanya nih sebelum saya bongkar, biasanya masalah-masalah yang terjadi roda depan seret itu disebabkan karena terjadinya kemacetan di bagian kaliper ini teman-teman. Oke, saya akan langsung saja membongkar. Saya akan fokuskan ya teman-teman ya, sedikit agak miring nih kondisinya ya. Nah oke, kita akan buka. Langkah pertama kita kendorkan baut pengikat kampasnya ya. Ini sebagai penahan as penopang penahan kampas remnya. Gunakan kunci T8. Setelah itu kita buka baut bintang pengikat kalipernya menggunakan kunci L bintang ya. Nih nomornya berapa saya kurang paham nih ya, karena di sini nggak terlihat nomornya. Oke, kita buka baut bintangnya ke arah kiri ya teman-teman ya. Nah sedikit agak keras nih, kita berikan tambahan torsi. Nah udah kendor. Setelah itu yang satu lagi di sini ada dua baut bintang pengikat kalipernya, kita kendorkan. Nah hati-hati teman-teman ya, kita buka. Oke, nah biasanya terjadi seret-seret di bagian kaliper ini teman-teman. Jadi artinya piston yang ada pada kaliper itu seret, menggencet kampas teman-teman, namanya menggencet kampas. Oke, baut pengikat sudah terlepas, kita akan buka kalipernya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, oh ini kampas remnya juga sudah habis teman-teman. Kampas remnya juga sudah habis teman-teman, sudah tipis. Oke, kita buka. Nah ini penopang kampas remnya. Oh ini teman-teman habis juga teman-teman ya kampas remnya ya. Tinggal sedikit ya tuh. Tapi nggak apa-apa lah karena belum ada instruksi untuk mengganti. Saya walaupun sudah menyarankan ganti, ya karena belum ada instruksi apa belum ada perintah laporan, saya nggak berani mengganti ya. Oke, langkah berikutnya kita tekan dan masukkan
piston ini ya teman-teman ya. Kita masukkan pistonnya. Nah, di sini kalau perlu kita berikan, wah di sini sealnya udah banyak yang jebol nih teman-teman, sepertinya teman-teman. Sealnya banyak yang jebol, tapi nggak apa-apa, coba akan saya bersihkan dulu sebentar ya teman-teman. Nah, biasanya macet-macet seperti itu disebabkan dari kemacetan dari si piston ini teman-teman, dan kemacetan dari bracketnya ini. Nah, dia bekerja di sini teman-teman ya. Sepertinya ini sealnya udah jebol nih teman-teman, maka si pistonnya ini nggak balik dia teman-teman nih, makanya kampas remnya itu mengencet. Nah, cara servisnya begini aja cukup teman-teman. Kita berikan pelumas di bagian pistonnya, setelah itu kita dorong pistonnya menggunakan tracker pendorong ya. Kalau teman-teman yang belum punya tracker pendorong, boleh beli di toko-toko spare part, penjual tool, atau di toko-toko online. Tetapi karena di sini mekanik bengkel sudah kerjaannya ya, minimal harus punya tracker ya, untuk mempermudah kerja ya, supaya tidak terlalu lama dalam melakukan pekerjaannya. Nah, ini sedikit agak keras nih teman-teman. Oke, kita dorong. Lebih bagusnya yang di bagian atas kita lepas dulu teman-teman. Nih di bagian apa, master remnya kita buka biar nggak jebol ya teman-teman. Biasanya pada saat kita menekan piston yang ada di kaliper, dia itu minyak remnya naik teman-teman, maka bisa mengakibatkan jebol teman-teman. Oke, nah di sini sudah saya buka ya di atas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pendorongan piston. Kalau teman-teman belum punya tracker, teman-teman bisa menggunakan kunci ring yang agak tebal untuk mendorong piston ya. Banyak tutorial teman-teman yang sudah membuatkan masalah cara mendorong piston ini tanpa tracker. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Si trackernya sudah masuk. Setelah itu kita lepas trackernya, si piston sudah masuk ya teman-teman ya. Nih, si piston sudah masuk. Nah, teman-teman bisa perhatikan pistonnya sudah masuk. Setelah itu kita beri pelumas di bagian kedudukan bracket ini teman-teman, supaya nanti lancar teman-teman bekerjanya si kaliper ini di kedudukan bracketnya. Oke, kita berikan pelumas seperti ini teman-teman. Biasanya teman-teman nih yang belum tahu kegunaan dari pelumas yang ada di bracket pada kaliper ini, pada saat teman-teman melakukan bongkar dan pasang pergantian kampas rem baru, menyebabkan motor menjadi seret teman-teman, si kampas remnya itu. Makanya banyak terjadi komplain dari konsumen pada saat kita melakukan pergantian kampas rem yang baru, maka ternyata kampas remnya seret. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, setelah sudah kita berikan pelumas di bagian bracketnya, kita pasang nih, jangan sampai lupa plat penahan dari kampas rem ya. Setelah itu kita pasang kembali si kampas rem yang lama, walaupun dia sudah aus, sudah tipis nih teman-teman ya, harus layak diganti nih sebenarnya teman-teman. Tetapi karena belum ada instruksi dari konsumennya, saya nggak berani mengganti teman-teman ya. Takutnya kok nggak ngomong-ngomong terlebih dahulu kalau misalkan mau ganti spare part. Nah gitu teman-teman ya. Oke, setelah itu kita pasang kembali kampas remnya. Kita pasang yang satunya lagi, kanan dan kiri kita pasang. Nah seperti itu teman-teman. Lalu kita pasang kembali tadi as penopang kampas remnya seperti ini teman-teman. Oke, lakukan secara perlahan-lahan saja supaya teman-teman bisa lebih memahami langkah-langkah dan cara-cara ya. Nah oke, kampas rem sudah terpasang dengan baik. Setelah itu kita kencangkan, nggak apa-apa, posisi di bawah ya seperti ini. Kita kencangkan nggak apa-apa. Oke, setelah sudah kita pasang kembali kampas remnya atau kalipernya ini ke kedudukan as, kedudukan shocknya maksud saya teman-teman ya. Nah setelah itu kita pasang kembali si baut pengikat kalipernya atas bawah yang
kunci bintang. Setelah itu kita kencangkan baut pengikat kalipernya atas dan bawah. Jangan sampai kelupaan. Banyak terjadi teman-teman suka lupa teman-teman, akhirnya apa, si kampas remnya copot atau gimana. Nah itu karena kelalaian teman-teman, harus berhati-hati ya. Nah oke, setelah sudah kita kencangkan secara torsi, set gitu aja, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kencang nanti susah dibukanya, kasihan teman-teman mekanik lain yang pada suatu saat ngebuka dan apabila si konsumen ini nggak servis lagi tempat kita. Ya oke teman-teman, setelah itu kita kencangkan kembali baut sini. Nah di sini sudah lancar teman-teman. Oke, di sini sudah lancar. Nanti kita akan cek semuanya ya. Kita akan cek semua kelancaran setelah kita pasang semuanya ke depan, ke belakang ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua. Nah teman-teman ya, nanti minyak remnya akan kita cek dan kita isi, insya Allah sudah lancar dan nggak terjadi seret di putaran roda belakangnya. Motor Honda Beat FI starter halus.